Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, ya Allah tanpa yang awal sebelumnya, yang akhir tanpa yang akhir sesudahnya. Tak seorang pun dapat mengakhirkan apa yang ia dahulukan, dan tak seorang pun dapat mendahulukan apa yang ia akhirkan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan yang saya hormati Ustaz Abdul Eden, juga Pak Haji Duduk, Pak Haji Jimmy, juga khususnya semua yang hadir ke majelis taklim ini, ya, ibu-ibu semua yang hadir. Semoga kehadiran kita ke Masjid An-Nur ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Buya, untuk kesekian kalinya kita masih membahas neuroparenting, ya. Karena dalam mendidik anak itu kita harus tahu ilmunya, ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya wajar, ya. Anak sering marah kepada kita, ya. Anak jarang nurut kepada orang tuanya. Bahkan anak itu sering ngelawan, ngebantah, membangkang, ya. Itu bukan salah dari anak, tapi salah dengan pola pengasuhan, ya. Tadi Ustaz Abdul telah menerangkan tentang sama, ya, tentang pola pengasuhan. Ya, nanti saya langsung ke sini, Bu, ya. Soalnya itu murang kali pun menipi warang ibu, dan kali langsung wah gitu. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, oke. Karena ibu lagi sering dia, ya. Iya, antro. Kenapa? Karena tanpa sadar, Bu, ya, kita itu sering mengaktifkan otak reptil kepada anak itu, ya. Jadi anak seperti ini, ya. Ibu saya tanya, ibu kalau pulang ke rumah lihat anak senyum atau baut? Jujur lah, baut. Nah, ningali papa hatak. Iya, pasti Pak. Aslinya sok senyum, sok dipeluk, gak budak teh atau ayo itu tolong main HP kan gitu, ya. Tapi ya, kan saya telah bahas juga, ya, bahwa kita itu harus selalu membaca nyari, ya. Membaca nyari ini penting, ya. Karena penelitian di rumah sakit di Amerika ternyata banyak orang yang sembuh, ya. Karena apa? Karena dibacakan nyari. Ibu punten, Bu, ibu suka membaca nyari ke anak-anak? Membaca di nyari kan? Ayo sakit nyari, kita mah nyari gitu, nyari lauk, ya. Nyari dibacakan, ditarik kan? Tarik, ya. Jadi penelitian di Amerika, kenapa banyak pasien-pasien yang sembuh
ternyata setelah dibacakan, ya, dibacakan nyaring oleh orang tuanya. Bukan yang ketiga, ya, dibacakan langsung nyaring. Ya. Kita sering membacakan nyaring? Tidak, ya. Dongeng monggo. Osok dongeng. Tenang naon ibu. Tangkuban perahu. Maling kuda. Ya. Keralin aina tastara. Ya, wajar, ya. Anaknya sering sakit, ya. Anaknya sering kenapa, ya. Nanti lah, ya. Itu pernah saya bahas, ya. Sekarang itu, ya, saya coba dulu ibu untuk membacakan nyaring, ya. Membaca nyaring surat Al-Fatihah. Kenapa harus dinyaringkan? Ini untuk mengaktifkan batang otak ibu, ya. Ya, di batang otak posisinya di mana? Nih, ya, batang otak posisinya di sini. Ini harus aktif, ya. Ketika batang otaknya aktif, ibu sehat. Ibu gerakannya pasti, ya, gerakannya gerakan aktif, ya. Jadi ibu mual ayat ruku, gitu. Itu karena batang otaknya, ya. Batang otaknya jarang diaktifkan, ya. Jadi batang otak itu yang menjadikan ibu bisa bergerak aktif, ya. Bergerak aktif dan gerakannya juga seperti bionic woman, gayanya bionic woman. Jadi ibu, ya, kenapa ada orang yang bener, ya, karena dia kantos khusus kepribadian punya, kami khusus kepribadian kalian kan, ya. Nah, itu karena batang otak, ya. Ibu kan habis sok tinggal oke, nya di etata tempat Jogja, kok saya mau dibawa batunya, namanya teh goyang, eta namanya teh goyang domba, ayam goyang domba, gitu, udah gitu tanah. Itu kenapa bisa aktif? Itu karena apa? Batang otaknya sering dilatih, ya. Kita kan sekarang jarang olahraga, ya. Kenapa? Karena kita mager, ya. Kalau orang sudah mager, ibu malas gerak, maka batang otaknya tidak aktif. Ketika batang otaknya tidak aktif, maka gerakan pun jadi tidak aktif, ya. Gerakan tidak aktif, efeknya apa? Nanti ibu akan mengalami stroke, ya. Kenapa? Karena mengalami kematian sel saraf, ya. Ibu baca nyaring dulu, ya. Baca nyaring apa? Surat Al-Fatihah saja, ya. Sebentar. Sebelah kanan, sebelah kiri, jep dulu, ya. Saya ingin mendengarkan semangatnya yang ngaji di sebelah kanan, ya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang sebelah kiri mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Saya nilai Ibu ya. Ibu sebelah kiri ya. Saya nilai ini suara awal bulan. Dan sebelah kanan akhir. Dan suara bapak-bapak suara-suara diundang kubang emok. Jadi ayah nama kompak, ayah nama bapaknya. Bu ini ya. Penting Ibu suara nyaring gitu ya. Untuk mengaktifkan batang otak. Ya. Jadi Ibu penting kalau Ibu di rumah gogorokan. Ibu penting di rumah Bu ya. Ibu pami Ramadan sok non. Ramadan sok non. Saya ada Ibu sok ada tadarusan. Ya, kenapa Ibu tidak tadarusan tiap hari dengan anak? Ya. Kalau Ibu tadarusan tiap hari dengan anak, itu sama-sama membangkitkan batang otak. Sama-sama membangkitkan batang otak dan sama-sama di situ akan terjadi dialog dengan anak. Kenapa kita jauh dengan anak? Kenapa anak jarang nurut sama kita? Karena kita jarang dialog dengan anak. Karena kita jarang sama-sama mengaktifkan batang otaknya, jarang. Ya. Bu, ajak ngawas urang kaneta sambil suara nyaring ditarikeun akeun bae lah Ibuna ikro tilu keneh itu kan aro. Ada bisa ikro tilu ikro dua. Ya, ini Ibu harus ya. Ya, jadi penting. Nanti gini ya. Nanti kalau Ibu sering suara nyaring tadarusan dengan anak nih ya. Otak reptilnya itu ya, ini akan off. Ini akan mati. Yang aktif adalah otak prefrontal cortex. Otak bagian depan akan aktif. Sehingga apa? Sehingga ketika Ibu menyampaikan pesan, ya, karena suaranya itu sering didengar oleh otak anak Ibu, jadi langsung masuk ke otak bagian depannya itu cepat. Masuk ke bagian otak depannya cepat, maka mudah diserap oleh hipokampus. Sehingga dia tahu ya, apa yang telah disampaikan oleh ibunya. Jadi insya Allah mengembangkan ke orang tua. Ya. Jadi penting Bu ya. Tadi Bu ya. Ya alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah. Ya. Ini jangan alhamdulillah Bu ya. Kalau pakai H besar itu artinya celaan bagi Allah. Tapi ketika Ibu mengatakan alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ya. Jadi Ibu harus dibedakan mana H besar, mana H kecil. Ya. Ini Bu, H kecil itu ya kita lebih mengenalnya H kecil. Kalau tidak ada H besar atau H kecil, tapi boleh lah ya karena sudah pemahaman menjadi H kecil. Ya. Itu harus hangus Bu ya. Yuk besar-besaran. Hangus itu harus ada keluar napas. Yuk sasarangan ya. Yuk, ayo nulis taman diganti diundang anjing. Yuk,
Ibu mun ngewin kami ayah uji jam 10 ini untuk ngake acuk hansip ya biasa. Ayah dari mana? Pulangnya meni malam-malam. Mama ya, jadi harus pakai ya. Ya, harus ingat ya, harus pakai alhamdulillah ya, itu saya kan mencoba untuk tadi mengaktifkan batang otak ya. Kita ke tema Bu ya. Nanti ini Bu ya, ini masih banyak yang belum saya sampaikan. Lagi lihat Bu ya. Ibu lihat Bu, di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha itu Allah mengajak dialog ya. Allah memerintahkan ya kepada Nabi Musa ya, dan Nabi Harun ya untuk dialog dengan Fir'aun. Kita lihat Bu ya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Bayangkan, Fir'aun itu sudah jelas ya, sudah jelas menentang Allah, sudah jelas mengajak perang sama Allah, sudah jelas menjadikan dirinya Tuhan. Tapi lihat ya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Tuh ya. Ini kan harus ada dialog, harus menggunakan kata-kata lainan. Lainan di sini kan ditankir, dinakirahkan. Berarti maksudnya kita juga sama. Kita itu harus berkata-kata lemah lembut. Ya. Hatta dengan siapa? Hatta dengan orang yang menentang Allah. Saya tanya, ibu dengan anak sering lemah lembut atau tidak? Jujur. Sering ngegas, sering ngebentak. Awal lemah lembut pun menyubai lemah lembut. Mereka 2 tahun mah digasan. Jadi anaknya tunggal kalem. Ya, Bu ya. Ini Bu ya, ini dialog Bu. Ini dialog siapa? Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jika kepada Nabi Harun, ajak dialog, tapi dengan lemah lembut. Padahal sudah jelas Fir'aun orang yang sangat menentang Allah. Jadi saya sarankan Bu, ya, saya sarankan ibu juga ajak dialog anak Bu. Kalau ibu jarang mengajak dialog kepada anak Bu ya, yang pertama Bu ya, yang pertama Pak yang anak yang masih kecil ya, itu anaknya kata-katanya hanya sedikit Bu ya, paling papa, mama, abdi, hoyong, gitu. Tidak ada kata-kata yang benar ya. Kemudian dia akan terlambat bicara ya. Kemudian yang 3, ketika menginjak remaja, ia tidak bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri ya. Kemudian dia juga tidak bisa membedakan mana serius, mana bercanda ya. Kemudian ya, dia itu tidak akan percaya diri
dia itu bicaranya Bu ya, sering mengalami keterbatasan. Jadi kalau ibu jarang diajak bicara, diajak dialog ke anak Bu, anaknya jadi tumbuh pembangkang, anaknya jadi menyendiri terus, sering merasa ketakutan. Efeknya apa? Mentalnya kena nanti. Jadi harus diajak bicara gitu. Iya teh sok dede, mangga dede aya masalah. Bicara apa saja ya. Ingat Bu, kalau ngajak dialog anak, jangan ketika anak lagi emosi. Si orang di pedih gitu. Wow, diajak dialog. Bukul hoga. Jadi pak poyok-poyok dede korek, mama kecap jahe, mama buntut kasiran, jadi capek pas ya. Jadi Bu, ketika anak lagi marah, oman Bu ya, batang otaknya lagi keras. Ketika batang otaknya lagi keras, dia tidak bisa menerima apapun yang disampaikan oleh ibu. Jadi ajak anak itu nanti Bu, emosinya sudah turun, kemudian coba ajak dialognya ibu ketika di meja makan. Ya, di meja makan bosan jangan di meja di dapur di dapur na butut ajak tuh ka warteg di warteg budak hoream ajak atuh ka McD ya. Di McD hoream ajak atuh ka mixu ya. Jadi gini Bu ya, dialog juga harus ada tempatnya ya, harus ada tempatnya, harus ada momennya, harus ada waktunya ya. Itu bisa masuk tuh dia. Dan ibu ketika menyampaikannya harus rajin ya. Harus benar dengan kelembutan nanti sampai Bu ya. Penting itu Bu ya. Karena gini, kalau ibu ya jarang dialog dengan anak. Kalau anak punya masalah, biasanya anak itu nangis. Kalau tidak nangis, anak itu teriak-teriak terpukul, menghancurkan barang. Ibu mau punya anak seperti itu? Tidak. Kemudian ya, ajak dialog anak ya. Cara mengajak dialog anak ya, yang pertama, turunkan pandangan mata ibu ya. Jadi kan mau ibu jangkung, murang kali ibu pendek, entong kieu ngajak dialog. Kita juga ambekan pola paket ya. Jadi duduk sejajar. Ya, Rasulullah juga ketika berbicara dengan anak itu, ya, dia selalu duduk sejajar. Ya. Kal, siapa lagi? Oh, itu ya. Jadi gini Bu, yang pertama turunkan pandangan. Ya. Jadi pandangan kita harus sejajar. Terus Bu, genggam tangannya. Digenggam tangan anak. Sok dede nyarios, dede tahu yang naon. Ya. Oh ya, harus dipegang. Sami ibu. Ya. Bapak, bajinya lamun ibu banget baik, pegang tangannya. Kak mama tahu yang naon. Mending ambek-ambekan wae mama yang naon. Dipegang enggak, diajak dialog. Pegang, mama dan yang ambek-ambekan, mama ayo tak. Mama ayo. Hebat. Biasa. Mama hoyong perhiasan. Mana? Ya. Terus mama hoyong naon deui? Naon rumah 7 tingkat. Mama hoyong naon deui? Mama hoyong mobil Pajero. Mangga. Ya. Mangga insyaallah ya. Insyaallah ku bapak di tedunan. Mun bapak bade bobola. Sugan lain penan mau bapak tiasa ngomong kau yang mau. Ya. Jadi intinya ya. Jadi intinya harus anak itu harus diajak dialog. Jangan tidak mengajak dialog. Ya. Dialog itu harus apa? Harus dipegang tangan. Ya. Kemudian ya. Perhatikan
kata-kata yang disampaikan oleh anak ibu harus diperhatikan. Ya. Jadi entah ibu males ibu, ya. Males ngobrol jeung budak teh, ya. Sehingga ibu teh mengangkat pembicaraan. Jangan bu, ya. Karena kalau ibu sering mengangkat pembicaraan, kayak diajak dialog, males, ya. Kemudian bu, ya. Ketika dialog, ingat bu, harus diiringi dengan senyuman. Senyum bu, ketika ibu berdialog, senyum, gitu. Entong, jadi entong senyum. Ibu kamari abinya, abis sardi kayaknya saudara bu itu. Hayang nangis bu. Gara-garanya seuri orang kali ibu mau diculik. Ya. Sedih kan orang kali diculik, kayak pemirsa diculik di jalan bu. Kan, ayo lagi abis sedih bu. Eta makan orang kali mah diculik nanti pagi-pagi siang bu. Abis gitu lebih sedih dari ayo nanti. Kunaon? Karena ayo nanti aki-aki nu diculik gitu. Di malam hari. Kunaon cenah aki-aki diculik di malam hari. Eta cenah sikina diangelato-lato. Punten ka aki-aki. Jangan kali aki-aki untuk ngomong tiwangi-wangi ayo bisa diculik punten. Ya. Jadi bu ya, dialog itu harus penuh dengan senyuman. Ingat bu ya, ketika ibu berdialog, hindari kalimat perintah. Kenapa hindari kalimat perintah? Nanti anak itu bosan. Iya mah perintah jeung larangan deui. Ade harus gini ya, ade jangan gini. Bosan. Aliman. Kayak mun dina HP misalnya urang kana kuliah di mana Jakarta, ibu di Bandung, ibu nelpon. Ade jangan gini, ade jangan gini. HP da di kamanakeun? Mana yang ngobrol. Kenapa? Karena boring ya. Jenuh dengan apa? Perintah-perintah dari siapa? Orang tua. Ya. Hindari kalimat itu. Kemudian bu, jangan membanding-bandingkan tuh deh tetangga itu ini pintar, nah ini deh itu mana ngingah hiji we, nya dede kayak ngingah hiji, itu kan nyeri bu, nyeri hati. Abdi ge sami bu, sok sedih, sok nyeri hati. Mun sok dibandingkeun jeung Nabi Ahmad, jeung Al, jeung Thomas Jody, sok sedih abdi teh. Maka ibu jangan pernah membanding-bandingkan ya. Karena ketika ibu membanding-bandingkan itu masuknya ke otak reptil ya. Jadi si anak itu jadi apa? Jadi benci sama ya. Jadi bu ya, setiap hari dialognya ya. Dialog itu harus dilakukan tiap hari. Karena kalau dialognya tidak dilakukan tiap hari, apa yang terjadi ya? Ibu akan semakin jauh ya. Boleh jadi anak kita tidak nurut gara-gara apa? Gara-gara kurang dialog ya. Jadi terus gini ya. Ini penting juga Bu. Ibu ya. Ini efeknya ke ini. Kenapa harus dialog gini ya? Di dalam otak kita itu ada neuron. Neuron itu sel saraf. Ini jumlahnya 100 miliar. Tapi yang terjadi apa? Tiap hari neuron ini mati 90.000 sel sarafnya tiap hari mati. Ya. Tiap hari mati. Ya. Kalau ini sel neuronnya mati, efeknya apa? Efeknya yang pertama Bu ya, bisa demensia. Demensia itu pikun, ya. Kemudian ya bisa rusak batang otaknya sehingga tidak bisa gerak. Kemudian epilepsi, mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian Alzheimer, Parkinson. Ya. Parkinson itu getar tapi ibu tidak bisa mengendalikan getar. Itu efek apa? Efek sel sarafnya mati. Ini 9.000 mati tiap hari. Ya. 9.000 mati tiap hari. Nanti usia ibu 60, 70
itu bisa kurangnya bisa sekitar 20 miliar. Kalau kurangnya mencapai 40 miliar, ya disitulah mulai kita akan lumpuh. Soknya tinggal orang tua lumpuh masuk. Iya. Itu karena apa? Karena sel sarafnya, ya, sel sarafnya mati. Lalu luar biasa, Bu ya. Allah memerintahkan kepada Iqra, ya, bacalah, bacalah. Ibu kalau sering membaca dan sering menghafalkan, Ibu, ini neuronnya, sel sarafnya itu jadi tebal, jadi kandel, Bu. Dan luar biasanya, Bu, ketika Ibu sering membaca dan sering menghafalkan, apa yang terjadi? Yang mati itu bisa tumbuh lagi. Saya tanya, Ibu sering baca Quran? Dari ngapal ke? Tah ayeuna, Bu. Ibu harus sambil menghafal. Sebab apa? Untuk menebalkan ini, Bu, menebalkan sel saraf ini. Kalau sel sarafnya tebal, Ibu ya, Ibu bakal cerdas, bakal pinter. Apapun yang saya sampaikan langsung diterima informasinya oleh otak Ibu. Ibu kalau ingin anak-anaknya pinter, biasakan anak-anak itu selalu menghafal. Ibu kan juga sering menghafal, dan nyakal, ngapal ke ngapal tanggal jatuh tempo. Mataknya jadi kita apal gitu. Jadi otaknya bikin mati sel sarafnya. Iya. Jadi Bu ya, ketika Ibu tidak dibiasakan ya, tiap hari tidak dibiasakan menghafalkan Bu ya, maka sel sarafnya mudah mati ya. Sel saraf mudah mati, sakit nanti. Ya. Jadi paksakan. Ibu kan hoyong glowing bari jadi sehat. Tah Ibu, sok ngapalkeun. Insyaallah. Walaupun tidak hafal tidak jadi masalah. Karena ketika Ibu berusaha untuk menghafalkan, sebetulnya apa? Untuk membuat neuron ini, sel saraf itu jadi tebal dan tumbuh kembali. Ibu ya, ini Bu, 9.000 itu pasti mati sel saraf itu. Terlebih-lebih Bu, Ibu bisa matinya bisa 300.000 sel saraf. Kalau apa? Kalau Ibu sering nganse lem atau bensin atau thinner. Ketika Ibu sering ngangse eta, menghirup ya. Menghirup lem, thinner atau bensin, maka 300.000 per hari bisa hilang. Jadi bahaya ya. Orang yang kerjanya di mana? Iya, di pom bensin itu kan tiap hari. Ibu kan sok pom bensin. Nah, tutupan ya. Namanya kaca nantong dibuahkeun kaca. Urang pernapasan di pom bensin ya. Eta bahaya ya. 300.000 sel saraf mati. Ya. Iya, bisa cepat jadi stroke. Ya. Jadi intinya saran saya Bu ya. Saran saya luar biasa Bu ya. Kenapa Allah menyuruh kita ikra? Bacalah, telah, teliti, pahami. Ya. Kan kalau dipahami Ibu harus hafal ya. Untuk memahami sesuatu kan harus hafal. Jadi sangat disayangkan Bu. Kalau Ibu setiap hari nonton TV ya, ternyata apa Bu ya? Yang saya ikut kuliah neuron Bu ya. Saya ikut kuliah tentang otak Bu ya. Ternyata apa Bu? Kalau Ibu sering nonton TV ya, ternyata yang bangkit itu otak emosi. Ya, otak emosi. Layangan putus. Iya. Jadi udah emosi. Ibu bakal emosian, ya. Ini otak emosi di sini Bu, ya. Di dalam ini otak emosinya. Jadi mun Ibu sering nonton sinetron, Ibu kemungkinan emosian. Ya. Jadi Ibu mudah marah, mudah nangis, ya. Dan Ibu malas membaca nantinya. Kenapa?
Karena ketika ibu mudah marah, mudah menangis, Bu ya, emosi, ini otak bagian luarnya jadi on, jadi off, jadi mati. Jadi susah ketika ada pelajaran itu susah nangkep. Iya. Kemarin pada nonton sinetron tuh, abdi ge osok nonton ngan nelengnya 2 jam. Namun ini ditonton Ikatan Cinta, ya, tapi yang atas Andi dan saya, namun itu catatan seorang janda, terus sedekat itu catatan seorang Buddha, bentarnya diperlukan. Usia. Ya. Ibu ya. Jadi luar biasa, Bu. Kenapa Allah memerintahkan kita, ya, untuk apa? Untuk selalu membaca dan menghafalkan itu. Ibu entah malas Bu menghafal, karena apa? Akan menyehatkan ibu, ya. Tapi kalau ibu malas, yang nantinya ibu sakit Bu, sakitnya juga luar biasa. Ini Bu ya, Alzheimer, gejala Alzheimer ibu harus tahu. Gejala Alzheimer di awal Bu, nanti ada di awal, di progresif, kemudian dilanjut. Nih, gejala di awal, mudah lupa pada hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana apa? Salah satunya kunci. Sering lupa Bu? Ya. Abdi gaduh pasien punya nu hiji mah naik motor ke bumi ngangge helm. Jual naik motor we uwi. Pake balik deui, kunaon balik deui? Hilang helm tinggalin. Nah, ini gejala apa? Anu hiji mah jual ngangge helm, uwi deui balik deui ka kunaon balik deui? Motorna tinggalin. Gejalana tahap awal kedua. Ya. Ya. Lupa waktu Bu. Lupa waktu, ibu sering lupa waktu. Contohnya, alah hilap can duha. Alah hilap geuning can duhur. Tahan sanes. Alah hilap teu tahajud. Alah hilap can bayar hutang. Sering ya. Tapi ya, itu gejala awal. Terus ini Bu, sering tersesat. Ya, sering tersesat. Ibu teh hoyong pipis di WC, hoyong pipis di dapur. Sering ya. Ya, itu bisa awal demensia. Ya, jadi bahaya. Ya. Itu Bu, gejala apa? Ya. Gejala sedang. Ya. Ibu harus tahu Bu. Ya. Gejala sedangnya akan bermasuk ke gejala lanjutan yang lebih parah. Gejala sedangnya semakin sulit mengingat. Ya. Jadi mengingat sesuatu itu sulit banget. Itu sudah bukan awal lagi, pertengahan. Ya. Kemudian sering bingung. Ini dia bingung. Itu nunjuk di TS, pasar baru atau di masjid, bingung. Ningali abi teh bingung. Eta teh ustazna begang, jadi menyebut begang teu naon. Nah, ya. Sering mengajukan pertanyaan berulang-ulang. Mun naos teh terus. Bapak sana mana? Sana Bapak. Duduk, aja duduk. Terus kita, sah Bapak kita, aja gitu. Bapak sana kita, Mbak, Ibu sok itu pertanyaan berulang-ulang. Ya, itu tahap sedang. Ya. Kemudian ya, sering mengambil keputusan yang salah, gitu Bu. Salah mengambil keputusan. Ya. Kemudian ini gejala lanjut ya, sudah Alzheimer-nya sudah parah, gitu. Ini Bu, tidak mampu merawat dirinya. Itu geus gibah encan. Ieu teh bobo teh tadi teh ieu teh di masang blaze on atau enggak? Tadi teh dipasang ieu teh di dia teh
Bedak syariah. Ya. Itu suka lupa seperti itu. Jadi merawat dirinya juga sudah lupa. Gitu, ya. Kemudian merasa kesulitan dengan waktu, tidak tahu ini waktu apa. Ya. Keapalin teh? Ya teh awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan, ke apa? Ini teh malam, siang, ke apa? Ya. Lupa sama orang-orang terdekat. Sahaya teh. Padahal putra. Sahaya teh. Padahal istrinya. Sehingga sok kagumi batur dan disangka istrinya. Batur. Ya. Kemudian ada Bu, perubahan perilaku, ya. Perilakunya jadi aneh, sering depresi. Nah, itu kan bahaya, Bu. Ibu kalau sudah masuk ke situ, sudah masuk ke gejala seperti itu, biayanya sangat tinggi. Jadi mumpung ibu sarankan seperti ini, ya. Saya sarankan ibu mulai dari sekarang, ayo Bu, menghafal Al-Quran sehari, sajus, seayat. Sehari satu ayat Bu. Sehari satu ayat lupa betul naon Bu. Ya. Tenang Bu. Dan ini dalam rangka apa? Mengaktifkan sel neuron tadi. Kalau sel neuronnya aktif Bu, sel neuronnya sudah tebal Bu ya. Ibu mau menghafalkan apapun jadi mungkin Bu. Ibu bisa mungkin sekali baca, sekali hafal langsung mungkin bisa. Asal ibu latihan dulu. Kenapa Imam Bukhari begitu ya? Ngadanggukeun, baca sekali langsung hafal karena sel neuronnya tebal. Ya. Kita sel neuronnya tipis. Cara menebalkannya banyak membaca dan menghafalkan, gitu. Intinya seperti itu, ya. Jadi Bu, harus ada dialog, Bu, ya. Gini Bu, ya. Ibu harus dialog sekarang. Jadi ketika ibu sering membaca Al-Quran, ya, sering menghafalkan, ya, ini otak bagian depannya Bu, jadi mudah, ya, mudah memahami dan menangkap mana yang benar, mana yang salah. Selama ini kita, misalnya Bu ya, kita ngapalkan Al-Quran, ya, maaf kita taklim di sini Bu ya. Cek ustazah teh tong ngomongkeun batur, cek ustazah tadi ustazah boleh tong ngomongkeun batur. PT ibu kalau dia ngobrolkan baca tinggal itu sendal nasi sirangan tadi selopna potong sebelah kan Bu, jadi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ininya jarang terbuka Bu. Ini jarang terbuka, otak bagian depannya jarang terbuka. Jadi kalau ibu ingin apa yang disampaikan oleh ustaznya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran Bu ya, yang ibu baca langsung ibu amalkan dengan mudah, ini harus terbuka. Syaratnya terbuka, harus banyak membaca dan menghafal. Ya. Jadi harus. Kenapa Allah ya? Saya ulangi lagi. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Kan ini orang-orang alladzina yunfiquna, orang-orang yunfiquna yang berinfak terus-menerus baik ketika ia kaya ataupun miskin, ketika ia sehat ataupun sakit, ketika ia dalam keadaan bahagia ataupun sedih banget. Ya. Allah memerintahkan kita berinfak terus-menerus agar apa Bu? Agar ini Bu, agar otak bagian luarnya itu on terus. Kalau ibu jarang berinfak, jarang bersedekah, ibu lebih mementingkan diri sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi otak reptilnya yang aktif. Ya, otak reptil yang aktif, ibu susah untuk menjalankan perintah Allah. Senangnya apa? Senangnya menjalankan larangan-larangan dari Allah. Sehingga apa? Kalau ada bisikan setan, langsung ke otak reptil Bu, ya. Ada bisikan dari setan, langsung otak reptil itu langsung on, langsung menjalankan. Biasanya ibu misalnya ayah yang memarahi ibu, langsung ibu serang. Misalnya ibu dipoyokan, ibu ibu teh menigelis teuing. Jadi teugelis begitu. Ibu teh langsung dicakar. Itu otak reptil. Ya. Otak reptil itu bekerja untuk mikir. Yang terpikir langsung refleks.
Nah, ini gara-gara otak reptil. Ya. Jadi saya rasa kenapa Allah memerintahkan kita untuk berinfak terus Bu ya tiap hari. Itu agar apa? Agar kita itu ya, agar otak reptilnya mati. Ya. Yang ada apa? Otak peduli gitu. Otak peduli itu kan otak bagian depan. Caranya dengan apa? Di samping membaca, menghafal, ibu juga harus rajin berinfak. Ya. Ya, saya ulangi begitu ya. Ya. Nah, sekarang ada sunduk ya dari pendeta bina. Nah, lamun ibu ningali ikal itu baca otak reptil. Mau ibu ningali dia senyum, ya, berinfak berarti berjalan otak bagian depan. Nah, tong kasindir, dan pasti kasindir. Iya. Ya, Bu. Jadi penting ya. Ya, ya. Kalau nak tahu juga kereta api kalau saya udah gitu ini. Jadi Bu ya. Gini Bu, ketika ibu rajin berinfak, ya, rajin membaca, rajin menghafal, ya, otak bagian depan ini jadi terbuka. Kalau otak bagian depan ini terbuka, kan gini Bu, kan Allah menjanjikan orang yang berinfak Bu ya, diganti seberapa kali lipat? 700 kali lipat, bahkan mudoafa itu dilipat gandakan lagi. Kemudian apa? Orang yang berinfak itu kan dijauhkan dari siksa api neraka ya, hadis Muslim itu ya. Kemudian orang yang berinfak itu akan mendapatkan ampunan. Nah, ibu yakin tidak? Kalau ketika ibu yakin ya, yakinnya 100%, ini otak bagian depannya itu terbuka. Tapi kalau ibu tidak yakin, ini bagian depannya tertutup, maka yang ada bagian otak reptil. Ya. Jadi ibu, ya, pentingnya, ibu ya, itu kan positif Bu ya. Ini Bu, keutamaan dari berinfak itu bonus-bonus positif tidak dari Allah. Ya. Tapi kalau ibu diaksesnya di negatif, ya, itu gara-gara apa? Gara-gara otak reptilnya. Jadi ibu harorea bersedekah. Harorea memaafkan, antara si nama memaafkan. Dan nyeri ku bapak, abi didoakeun cinta teh. Bapak teh kawin teu bebeja, geus boga anak bebeja. Padahal yang bebeja mah moal diijinan, ya. Bu ya, gini Bu. Ya. Positif Bu ya. Ibu ini Bu. Jadi kalau ibu sering diaktifkan ini, sering bersedekah, sering membaca Al-Quran, menghafalkan, ini positif. Yang ada di dalam pikiran ibu itu positif terus. Saya punya pasien Bu, pikirannya negatif Bu. Ya, dia punya uang Bu untuk naik haji, dia punya uang untuk umroh, tapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Pikirannya mau naik kapal sieun ragrag. Aya di dia pikirannya naik kapal sieun ragrag. Bahasa abdi sakeluarganya, sareng keluarganya mereka ka laut tekeni bisi sunang. Jadi di mana di kamar, padahal pikiran negatif terus Bu, ya. Ibu enak hidup pikiran negatif, enak hidup pikiran positif. Positif Bu ya. Karena kamu pikiran negatif, kamu masjid sieun di katabrak gojekna, sieun katabrak becana, ya. Sieun nuju papa nincek tai ucing. Kan begini. Sarian mah hidupna. Sieun bumi ditinggalkan bisi aya rampok. Padahal di bumi teh aya artosan. Teh naon pikiran teh gitu. Ya. Nah, kita ini hidup enak itu ketika pikiran positif. Ibu mau pergi kemanapun, ibu pikiran positif enak. Tapi ibu mau pergi kemanapun pikiran negatif, ibu tidak
Ibu pun tentu ya, ada orang yang divonis, wah ibu diabetes, wah ibu darah tinggi, tidak akan sembuh, wah ibu kanker. Mun ibu pikiran negatif, rugi atau untung? Rugi. Ya, tambah sakit di bumi, gitu aja. Ya bu, ya. Ini luar biasa. Ini pun pernah saya sampaikan ya tentang Dr. Philip dan Mr. White. Ya. Singkat cerita, Mr. Philip itu ya, Mr. White ya, Mr. White itu pasien dokternya Dr. Philip. White ini ada kanker ya di leher sebesar ya bola tenis gitu ya, di leher, kemudian di selangkangan di perut ya. Itu kan berarti sudah besar ya. Kemudian kata Dr. Philip, right, ini ada obat terbaik baru ditemukan, obat kanker terbaik ya. Ini di Amerika ya. Mau tidak ya, White itu sudah ngagoler gitu ya, sudah ngagoler, sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian kata White, ya, saya siap, White pasti sembuh, kata dokter Philipnya. Singkat cerita disuntikan obat itu, bes ya. Singkat cerita setelah disuntikan beberapa minggu kemudian White sudah bisa jalan ya. Namun apa, benjolannya tinggal setengah. Singkat cerita dokter Philip berkata lagi ke White, ini ada obat yang jauh lebih ampuh dari obat yang kemarin, mau tidak disuntikan kembali? Kata White, ya saya mau disuntikan, bes disuntikan. Karena keyakinan semuanya sangat tinggi. Efeknya apa? Benjolannya hilang. Benjolannya hilang, White biasa lagi. Ternyata apa bu? Ternyata cairan kedua yang disuntikan oleh dokter Philip itu apa? Ternyata apa? Ternyata cairan biasa, air biasa. Jadi ya, jadi penting sekali ibu berpikiran positif ya. Berpikir positif itu didapat dari mana? Di otak bagian luar ya. Otak bagian luar, agar ibu terus berpikir positif, caranya apa? Banyak membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sampai pokoknya menyebutkan ibu meni gelis, ibu meni sispek, ibu meni bucin, ibu meni glowing nya tidak naon begitu. Mun ibu ibu meni ieu ibu meni beki ageng wae. Tong dia tong dia angkat semua. Abdi mah ageng artosna kitu ya. Tong ibu ayeuna nyebut meni gendut jol ibu baeud nyeri tong gitu ya. Itu apa? Itu menutup otak bagian depan ya. Sehingga apa? Ibu jadi sakit ya. Jadi ternyata itu apa ya? Ternyata pikiran positif itu ya, ternyata dilatih dari ikra, banyak membaca. Ibu pami diterangkan kieu, ibu badai membaca kok. Pami ibu diterangkan kieu, ibu badai menghafal kan? Kan ibu banyak orang yang nyuruh ibu menghafal membaca, tapi ibu tak hafal manfaatnya. Laras tidak? Kalau ibu sudah tahu manfaatnya, sudah tahu efeknya kepada ibu bakal membaca, menghafalkan Al-Quran, bakal insya Allah ya. Harus sing yakin bu, sing yakin pasti ibu menghafalkan Al-Quran, ibu akan bahagia ya. Ternyata luar biasa ya. Efek dari apa? Efek dari otak itu. Ibu ya, ini masih banyak bu ya tentang dari neuroparenting ya. Jadi saran saya juga ibu ya untuk membangkitkan ya otak, batang otak khususnya ya. Ibu harus banyak gerak ya, harus banyak olahraga. Kalau bisa olahraga tim. Terus olahraga tim. Hah? Gimana? Sasarangan. Misalnya ibu kan sok membang, ibu yang ada klub bola, bola nonton kubal glitter, kubalon, ibu. Jadi fungsi gini, fungsi dari ibu atau ibu punya anak ya, anaknya murung di kamar saja gitu ya. Caranya gimana? Caranya si anak itu harus
olahraga. Tapi olahraganya yang apa? Olahraganya yang tim. Ya, sepak bola kan tim. Ya, kita nanti berlawanan. Tim itu kan goyang kita. Terus kalau ibu punya anak, ya, punya anak yang telat bicaranya gagap, juga harus olahraga. Olahraganya apa? Tim. Ya. Ibu kalau ingin sehat terus sama olahraga. Tim naon ibu? Tim ya. Iyalah. Tim congkak tidak. Ya. Jadi saran saya, ya. Jadi harus ada olahraga tiap hari. Jangan sampai ibu kehilangan kesempatan untuk berolahraga. Karena ketika ibu kehilangan kesempatan untuk berolahraga, ya ibu akan sakit. Sel-sel saraf tadi akan hilang. Ya. Jadi sudah waktunya ibu membaca, ya. Dan insya Allah ketika ibu rajin membaca, ya, rajin berdialog dengan anak, insya Allah anak akan jadi penurut. Hubungan ibu juga akan baik selamanya dengan anak. Sehingga apa? Sehingga ketika ibu meninggalkan dunia ini, ibu, ya, dirindukan oleh anak itu. Kalau dirindukan oleh anak, didoakan mual, dibutuh sholat. Tapi kalau ibu tidak dirindukan oleh anak, bakal didoakan mual. Dina muat lagi, anak resep teh, resep. Kunaon? Pertama, sudah tidak ada musuh lagi. Kedua, kebagian warisan. Ibu pengen tidak punya anak yang seperti itu? Kan tidak. Agar ibu memiliki anak yang mengaminkan ibu sehingga mendoakan ibu terus menerus. Ya. Sudah waktunya bu, ya. Pola ajarnya new parenting. Ya. Gunakan, ya, pola ajar seperti ini. Ya, itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya. Marilah kita latih dengan berdoa, ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kehilapan kami yang sering kami lakukan. Apabila susah khususnya untuk goncang juga susah saya ini sebelum juga mandi dulu juga semua yang hadir juga Ustaz mulai dan keluarga juga semua yang hadir di majelis taklim ini, semoga apapun harapan dan cita-citanya juga khususnya juga para donatur pengajar dan panitia pengajar juga khususnya seluruh masyarakat Islam juga khususnya untuk seluruh kaum muslim lainnya, khususnya juga yang berada di Palestina, Myanmar, Syria, Mesir, Afrika Tengah, Jalur Gaza, Masjidil Aqsa, Turkmenistan Timur, Indonesia, Kashmir, juga di berbagai tempat lainnya. Semoga hari ini juga kita juga mereka semuanya semoga selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya dan selalu mendapatkan maghfirah berkah serta ridha darimu ya Allah untuk selama-lamanya, dilindungi dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dilindungi dari bakteri dan virus yang merugikan, dilindungi dari kecelakaan, dilindungi dari ketertipuan, dilindungi dari berbagai musibah bencana alam, dan semoga kita juga mereka dikelompokkan olehmu ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang husnul khatimah, syahid, dan di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan terbebas dari berbagai harta orang lain, terbebas dari berbagai hutang piutang, terbebas dari berbagai permasalahan dengan orang lain, sehingga meninggalkan dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Amin. Dan semoga kita juga mereka dikelompokkan oleh ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang dipanjangkan usianya dengan penuh keimanan yang kuat, dengan penuh kesehatan yang sempurna, dengan penuh rezeki yang halal, berkah dan berlimpah, sehingga dapat berbagi dengan kaum muslimin dan muslimat lainnya, dan khususnya juga untuk kita, juga untuk mereka semuanya ya Allah. Semoga dikelompokkan juga olehmu ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan untuk selalu salat 5 waktu di masjid berjamaah, salat seperti Nabi Dawud alaihissalam, salat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud di setiap malamnya, duha setiap paginya, dan detiknya berzikir kepada Allah, setiap bersalat kepada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok para orang hafiz juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ujian susah khususnya untuk orang tuanya yang masih ada, semoga diberikan kesembuhan juga kesehatan yang sempurna dan keimanan yang sangat kuat. Dan khususnya untuk orang tuanya yang telah meninggalkan dunia ini, semoga mereka semuanya diampuni segala kesalahan dan kehilapan-kehilapannya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga kelak ditempatkan di dalam surga Firdaus. Dan khususnya juga untuk kita, juga untuk mereka semuanya, semoga dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga kita semuanya juga mereka dimudahkan oleh Allah untuk dapat melakukan ibadah umrah di setiap bulannya, juga dimudahkan untuk dapat melakukan ibadah haji di setiap tahunnya. Amin. Amin.
ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la inda hisab. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ada kesalahan, kehilapan dan kekeliruan. Itu hanya murni dari pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya ini dan semua hadirin memaklumi kelalaian saya dan doa yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan marilah kita akhiri juga dengan doa kifaratul majelis, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la